Pemirsa, selamat datang kembali di Khazanah Quran, masih terkait dengan surah Al-Fatihah, surah pertama di dalam Al-Quran. Pak Ustadz, tadi kita sudah membahas tuntas per ayat dari surah Al-Fatihah ini. Bagaimana sih Ustadz cara kita untuk bisa mengamalkan ini mungkin di rumah, dan apa yang seharusnya menjadi pelajaran paling berharga dari surat ini? Baik, jadi simpulan dari apa yang sudah kita uraikan dari Al-Fatihah adalah bahwa Al-Fatihah persis seperti namanya, dia membuka ya sebuah folder besar berisikan 113 surat yang lain. Otomatis dia ini mengandung gambaran umum isi daripada 113 surat tersebut. Kalau memang surat-surat semuanya mengandung 3 bagian, yaitu akidah, kemudian syariah, dan kisah yang semuanya berakhiran maka Al-Fatihah pun mengandung pola demikian. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian setelah itu kita sudah sebutkan tadi apa aktivitas kita. Dalam hal ini misalnya membaca Al-Quran, atau ingin berangkat kerja, menulis tugas kuliah. Kemudian kita memuji Allah, diberi kesempatan dan nikmat untuk bisa beraktivitas. Dan kita sadar bahwa kita beraktivitas di dalam ruang, yaitu alam semesta, yang merupakan nikmat dari Allah. Sehingga kita pun menghargai dan menyayangi alam semesta, tidak merusaknya. Kemudian sekali lagi Allah ingatkan, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lagi-lagi memang dominannya adalah kita harus mewarnai hidup kita dengan kasih dan sayang. Bahkan andai pun kita menghukum, penegak hukum menangkap pelaku kejahatan, pelaku tindak pidana, itu pun dilandasi kasih dan sayang. Tapi kita ingat bahwa semua perbuatan kita di dunia ini ibarat utang yang akan nanti diminta pertanggungjawabannya di hari bernama Yaumuddin. Allah lah penguasa dan raja di hari tersebut. Setelah memuji Allah, maka Allah mendekatkan kita kepadanya, berubah yang tadinya Allah disebut sebagai pihak ketiga. Sekarang Allah kita panggil menjadi pihak yang kedua. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Kita diingatkan, inilah inti daripada Al-Fatihah, yang Al-Fatihah inti Al-Quran, dan inilah yang kita aminkan. Setelahnya ada doa, ihdinas siratal mustaqim, kita aminkan. Kalau bertanya apa permintaan terbaik yang kita minta kepada Allah, jawabannya adalah minta diteguhkan dan ditunjukkan di jalan yang lurus. Bahkan Muslim pun tetap diperintahkan banyak mengulang-ulang doa ini dan mengaminkannya. Karena who knows, kita bisa jadi akan melenceng. Bukan lagi konsisten di atas alladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, tapi melenceng ke kanan, jalannya orang yang tersesat, tidak memiliki ilmu, atau jalannya orang dimurkai, memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita baca di dalam sholat, kita pastikan kita baca dengan hati juga. Kita baca dengan perenungan, yang kemudian setelah itu kita wujudkan dalam amal nyata di kehidupan, aktivitas kita yang banyak, yang semuanya kita niatkan sebagai amal soleh dan ibadah. Karena kita diciptakan untuk beribadah. Nah, penutup Al-Fatihah yaitu amin, artinya adalah ya Allah kabulkanlah, Allahumma stajib. Kita pun ketika mengucapkan amin dalam sholat atau amin dalam doa-doa kita, mohon benar-benar kita hadirkan hati kita, ya Allah kabulkan. Jangan-jangan selama ini amin kita dalam sholat hanya formalitas, tidak benar-benar kita hayati. Atau amin dalam doa kita sekadar seperti mantra yang kita baca tanpa kita fahami artinya. Padahal para ulama katakan doa itu mesti kita hayati untuk bisa kemudian ada buahnya dalam pengabulan dan juga dalam alam nyata. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bisa kita amalkan sehingga menjadi kebaikan
bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan tempat kita tinggal, dan juga bangsa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua yang hari ini sudah mendengarkan bisa terus mengamalkan Al-Fatihah, juga diberikan komitmen untuk terus beribadah, dan juga diberikan kenyamanan dan kemudahan untuk terus beribadah dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, terima kasih banyak sudah menonton Khazanah Quran hari ini, di mana kita membahas surah pertama, dan tentunya kita akan terus hadir membahas surah-surah lainnya yang ada di dalam Al-Quran untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalam hati pemirsa semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Khazanah Quran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbana wa yardah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhi karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, teguhkanlah kami di atas jalan yang lurus. Ya Allah, bimbinglah kami dan bimbinglah orang-orang yang kami sayangi dan kami kasihi agar menapaki jalan yang lurus ini ya Allah. Jalan dari orang-orang yang telah Engkau bernikmat atas mereka. Dan janganlah sekali-kali ya Allah Engkau palingkan kami justru mengikuti jalan orang-orang yang tersesat, atau bahkan jalan orang-orang yang Engkau murkai ya Allah. Ya Allah, tidak ada daya dan upaya kami selain daripada pertolongan-Mu. Bahkan tidak bisa kami beribadah melainkan dengan nikmat dari-Mu. Yang nikmat dari-Mu tersebut manakala kami syukuri, bahkan syukur kami tersebut pun nikmat lain dari-Mu yang wajib pula kami syukuri. Ya Allah, bimbinglah kami agar bersyukur dan menapaki jalan sirat mustaqim ini di dunia dengan mulus dan di akhirat juga dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.